Halo saudara, berjumpa kembali di channel Junot Arta TV. Menemani hari-hari saudara, channel Junot Arta TV akan selalu memberikan informasi, kejadian, berita, dan peristiwa baik yang terjadi dari kemarin Rabu 14 Juli 2021 hingga hari ini Kamis 15 Juli 2021, baik itu yang terjadi di Indonesia maupun mancanegara yang terangkum dalam berita terkini hari ini. Gelombang tinggi menerjang Laut Selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan ketinggian gelombang mencapai 6 meter. Demikian data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Kondisi ini menyebabkan air laut mengenangi pesisir hingga merusak sejumlah kapal milik nelayan yang sedang ditambatkan di laut. Menurut informasi data dari BMKG, ketinggian gelombang mencapai 6 meter. BMKG pun menghimbau warga khususnya yang tinggal di pesisir untuk selalu waspada, apalagi air laut sudah mengenangi sebagian daratan yang dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dari pantauan di lokasi, gelombang tinggi tersebut menerjang hampir seluruh titik lokasi yang kerap dijadikan tempat wisata, mulai dari Pantai Karanghawu, Kecamatan Cisolok, hingga Pantai Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu. Dampak dari gelombang tinggi tersebut, meskipun belum timbul korban jiwa, namun sejumlah warung semi permanen yang berada di pesisir hingga area parkir tergenang air laut. Bahkan Istana Presiden Palabuhan Ratu pun tak luput dari genangan air laut tersebut. Menurut informasi, gelombang tinggi seperti ini merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di setiap tahunnya. Tapi melihat ketinggian gelombang, pihaknya tetap menghimbau kepada masyarakat dan nelayan untuk selalu waspada dan meningkatkan kehati-hatian. Beralih ke berita selanjutnya dari mancanegara. Badai yang menerjang sejumlah wilayah di Belgia dan Belanda mengakibatkan banjir di sejumlah kota. Banjir yang melanda disertai arus deras. Hujan tanpa henti sepanjang malam memperburuk kondisi banjir di Belgia Timur, di mana satu orang dilaporkan tenggelam dan setidaknya satu orang hilang. Beberapa kota melihat tingkat air naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pusat mereka berubah menjadi sungai yang mengaliri deras. Jalan raya utama terendam dan di selatan dan timur negara itu layanan kereta api mengatakan semua lalu lintas dihentikan, menambahkan bahwa transportasi alternatif sangat tidak mungkin. Di Eifel Timur, di perbatasan Jerman, seorang pria dilaporkan tenggelam hanyut oleh arus deras, kata seorang gubernur setempat kepada jaringan RTBF. Di Liege, kota utama di Belgia Timur, Sungai Meuse dapat meluap pada sore hari dan mengalir ke jantung kota. Polisi memperingatkan warga untuk mengambil tindakan pencegahan. Pihak berwenang di kota Velburg di Belanda Selatan dekat dengan perbatasan Jerman dari Belgia mengevakuasi sebuah panti jompo dan rumah perawatan semalaman di tengah banjir mengubah jalan utama kota wisata itu menjadi sungai. Pemerintah Belanda mengirim sekitar 70 tentara ke Provinsi Selatan Limburg Rabu malam untuk membantu tugas-tugas termasuk mengangkut pengungsi dan mengisi karung pasir saat sungai meluap. Tidak ada laporan cedera terkait dengan banjir di Belanda. Hujan deras yang tidak bisa juga telah membanjiri peta timur laut Prancis minggu ini, menumbangkan pohon dan memaksa penutupan puluhan jalan sebuah rute kereta api di Luxembourg terganggu dan petugas pemadam kebakaran mengevakuasi puluhan orang dari rumah-rumah dekat perbatasan Luxembourg dan Jerman dan di wilayah Mame menurut penyiar lokal France Bleu. Menurut informasi, setara dengan 2 bulan hujan telah turun di beberapa daerah dalam 1 atau 2 hari terakhir. Menurut layanan cuaca nasional Prancis, dengan tanah yang sudah jenuh, layanan memperkirakan hujan lebih banyak pada hari Kamis dan mengeluarkan peringatan banjir untuk 10 wilayah. Beralih ke berita selanjutnya, masih dari mancanegara. Banjir bandang juga menerjang wilayah Arizona, Amerika Serikat.
Banjir bandang menerjang wilayah Arizona, Amerika Serikat yang biasanya dilanda dengan kekeringan. Salah satu sungai di Arizona yang meluap menyebabkan juga banjir bandang menerjang wilayah Arizona. Banjir bandang tersebut terjadi pada Kamis 15 Juli 2021. Banjir bandang ini melanda pada Kamis 15 Juli 2021 sore waktu setempat. Setelah hujan deras terus mengguyur wilayah Payson, Arizona, hujan deras itu membuat Sungai Verde yang ada di dekat Payson meluap. Beralih ke berita selanjutnya dari dalam negeri. Telah terjadi peristiwa kebakaran hebat pondok pesantren Al-Falah di Jalan Ayani kilometer 23, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru pada Kamis 15 Juli 2021 pagi, menghanguskan setidaknya 28 ruang terdiri dari 3 bangunan. Sekretaris Yayasan Pompres Al-Falah, Bapak Haji Pausan, menjelaskan bangunan yang terbakar terdiri dari ruang kelas sebanyak 12 buah dan asrama sebanyak 16 lokal. Di asrama itu, satu ruangan bisa menampung 40 siswa, jadi jika ditotal bisa menampung 600 siswa lebih, sambung Bapak Haji Pausan. Bapak Haji Pausan menambahkan kronologi kejadian api mulai berkobar pada pukul 05:15 waktu Indonesia Tengah. Menurut beliau, saat itu para santri dan pengasuh sedang berada di Masjid Gairu Jami untuk salat subuh. Masjid ini berjarak 2 bangunan dari tempat kebakaran. Tiba-tiba para guru Pompres Al-Falah yang berteriak api karena kebakaran awal di ruang aula 1 berada tepat di depan asrama guru. Lalu api merembet ke bagian atas atau ruang kelas yang hanya dibangun dari kayu. Api lalu menjalar ke seluruh ruang kelas. Setelah mengamuk di bagian atas, api lalu melumat bagian bawah, khususnya ruang asrama di Hamzah 1 dan 2, lalu asrama Jakfar 1 dan 2. Bangunan terbakar semi permanen dibangun sejak 1985. Menurut informasi mengenai penyebab api, Bapak Haji Pausan menduga sementara arus pendek yang berada di aula 1. Beralih ke berita selanjutnya, kebakaran hebat juga terjadi di wilayah Lempasing, api menjalar ke rumah warga. Terlihat dalam video warga terkait kebakaran yang diketahui terjadi di wilayah Jalan Laksamana RE Marta Dinata, Lempasing, Kabupaten Pesawaran pada Kamis 15 Juli 2021. Lokasinya dalam pencarian berada tidak jauh dari pintu masuk tempat wisata Pantai Duta Wisata. Terlihat dalam video, api terlihat terus membesar dan menjalar cepat dan asap hitam tebal membumbung di angkasa. Tampak deretan rumah warga di dekat sumber api juga ikut terbakar. Dalam video terlihat warga yang panik dan beberapa petugas meminta warga tidak mendekat. Menurut informasi terkait kebakaran, terindikasi karena pipa solar. Menurut informasi, ada yang berbisnis solar di daerah tersebut dengan menanam pipa. Sementara informasi yang didapat seperti itu. Sementara tentang kevalidannya masih ditelusuri lebih lanjut. Kali ke berita selanjutnya. Telah terjadi peristiwa laka lantas, sebuah mobil menabrak separator busway di Jalan S. Parman. Terjadi kecelakaan di Jalan S. Parman seberang Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sebuah mobil menabrak separator busway sudah dalam penanganan petugas malam Rabu 14 Juli 2021. Beralih ke berita terakhir untuk hari ini. Telah terjadi kecelakaan laka lantas sore hari ini pada Kamis 19 Juli 2021 di Jalan Sudirman melibatkan sebuah mobil jenis Pajero. Belum diketahui pasti kronologi kecelakaan tersebut. Oke, sekian berita dan kejadian hari ini baik yang terjadi dari kemarin
Rabu 14 Juli 2021 hingga hari ini Kamis 15 Juli 2021. Terus dukung channel Cunot Ada TV dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video di channel Cunot Ada TV ke teman-teman dan sahabat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan semoga kalian selalu bahagia, sehat, dan sejahtera, dan sampai jumpa.